so. Give us a fake name again. Okay. Not Sean. I just don't understand why he keeps doing this. You don't understand? Really? I feel like it's pretty obvious. Yeah. Spoil things. I don't spoil things. The thing Name me one thing that I've actually spoiled. A lot. For me, I don't think. Sometimes I wonder if life was wasted on me.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini semua mahasiswanya ada 31 ya, tapi sudah berkumpul 26, tidak apa-apa, kita mulai saja. Saya mohon maaf tadi tidak mulai jam 7:30 karena ada keperluan ya. Jadi sambil menunggu teman-teman berkumpul, ya kita sekarang kita mulai. Mungkin untuk pertemuan perdana ini kita baru perkenalan dulu dan tidak terlalu masuk ke dalam materi IMK, tapi nanti sudah masuk ke bagian pengantar ya. Baik, sebelum kita mulai pertemuan pertama kita, mari untuk supaya pertemuan kita lebih bermanfaat, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa cukup. Ya, selamat pagi. Terima kasih teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan kita semua selalu dilindungi dari efek samping dan juga wabah corona ya. Semoga kita semakin memiliki antibodi dan tidak pernah tertular corona lagi ya. Kebetulan saya pernah mengalami menjadi orang yang terjangkit corona kemudian sembuh. Insya Allah mudah-mudahan Tuhan memberikan kekebalan tidak lagi menjadi penular atau yang terjangkit kedua kalinya ya. Semoga kita semua selamat ya. Yang terpenting adalah saya mengingatkan karena nanti kita akan menjalani kemungkinan akan menjalani perkuliahan secara hybrid ya, secara gabungan antara perkuliahan offline atau perkuliahan yang harus tatap muka dengan perkuliahan online. Nah ini cukup ada resiko, cukup ada kemungkinan muncul resiko penularan ya, sehingga saya mengingatkan teman-teman untuk jeli dengan situasi kondisi diri sendiri. Kalau misalkan teman-teman sudah merasa ada tenggorokan sakit, kemudian mungkin kurang enak badan, nah itu segera teman-teman izin dengan dosennya untuk tidak datang ke kampus dan teman-teman menjalani prokes ya. Syukur teman-teman bisa punya kesadaran untuk melakukan tes swab antigen atau tes swab PCR ya. Yang mungkin tes swab antigen ya, kalau tes swab PCR ya cukup mahal ya. Nah, jadi kunci dari keselamatan kita harus jeli dengan kondisi kita agar keadaan kita apabila kita tertular itu tidak membahayakan orang lain. Jadi kita harus sadar dengan situasi kita. Kalau sudah mulai terasa gejala-gejala yang tidak enak, wah ini kok gejalanya seperti mengarah ke COVID, teman-teman jangan panik, tetap jalani prokes dan yang terpenting menjauhi kerumunan dan tetap menggunakan masker untuk memperkecil potensi penularan. Ya ini perlu saya ingatkan ya, karena kita sekarang masih dalam masa pandemi, kita tidak seperti negara-negara maju seperti Italia, Jepang, Amerika, mereka sudah berani memproklamirkan istilahnya merdeka dari coronavirus karena memang fasilitas-fasilitas kesehatan mereka sangat memadai ya, sedangkan di Indonesia aja rumah sakit tidak cukup, dan kita juga untuk vaksin ini masih berusaha mencari vaksin yang terbaik untuk kita, karena kebetulan saya kemarin pada waktu terkena COVID-19 itu saya dalam posisi sudah divaksin yang kedua kalinya. Nah, setelah saya baca dari informasinya ternyata vaksin itu sepertinya baru efektif menyatu menjadi antibodi di dalam tubuh itu setelah 3 bulan disuntikkan ke dalam tubuh kita ya. Jadi saya pada hari tanggal 4 Juni itu mendapatkan vaksin Sinovac yang kedua, kemudian tanggal 7 saya terpapar ya. Jadi setelah kita disuntik vaksin itu ada masa-masa kita itu kan sebenarnya divaksin itu diberi virus. Jadi virus itu bertarung dengan sistem kekebalan kita sehingga supaya menjadi sistem kekebalan kita semakin memiliki antibodi, dan pertarungan itu mungkin menurunkan imun untuk sementara waktu ya. Jadi kalau waktu-waktu habis divaksin kita harus sangat lebih menjaga kondisi tubuh kita ya, makan minum yang cukup, istirahat yang cukup, jangan terlalu capek supaya vaksin itu nanti bisa maksimal memacu antibodi kita bisa semakin kuat. Dan kemudian dalam masa-masa 3 bulan, 6 bulan itu kita harus lebih menjaga kondisi tubuh kita. Oke, itu mungkin untuk mengawali ya mungkin kita harus saling memberikan saran yang terbaik supaya kita selamat ya, dan proses belajar mengajar kita lancar. Untuk sebelum kita mulai, mungkin saya perkenalkan dulu ya, teman-teman sudah bisa melihat nama saya di layar Zoom ya. Saya biasa dipanggil Pak Taufik. Nanti kalau teman-teman
ingin bertanya terkait koordinasi perkuliahan bisa japri saya, atau saya sarankan seperti kelas lain. Jadi silahkan nanti Anda tunjuk siapa perwakilan dari kelas ini untuk memasukkan nomor handphone saya ke dalam grup. Jadi teman-teman membuat grup, nanti saya dimasukkan ke dalam grup, sehingga kita lebih mudah koordinasi ya. Kalau misalkan suatu saat e-learning Spada itu mengalami ya sedang dalam perbaikan, Anda tidak bisa membuka pengumuman di e-learning Spada, Anda bisa join linknya melalui WhatsApp group ya. Yang link yang saya berikan di WhatsApp group, atau teman-teman ingin berdiskusi di WhatsApp group itu bisa lebih fleksibel secara waktunya. Oke, sebelum kita masuk ke materi pengantar, ada pertanyaan? Oh iya, akan saya jelaskan terkait perkuliahan, kontrak perkuliahan. Kebetulan slide-nya ada di materi juga ya. Oke, ini teman-teman sudah melihat screenshot saya ya, PPT saya ya, teman-teman ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah. Ini jadi dulu awal saya mengajar di UPN, saya mendapatkan tugas untuk mengajar interaksi manusia dan komputer yang biasa kita singkat IMK. Nah, IMK ini kebetulan kami bertiga ya, saya dengan Pak Roma dan Pak Sofan. Dan kebetulan ini materinya ada yang template-nya berbeda-beda, itu karena kita membuat ya bersama-sama. Jadi mungkin Pak Sofan membuat 3 materi, saya 3 materi, Pak Romat membuat 3 materi, dan kita gabung. Sehingga mungkin nanti teman-teman melihat di template atau desain dari PPT yang saya berikan di kuliah ini ada perbedaan ya, perbedaan style itu karena kita membuatnya bersama-sama, kita sebagai tim teaching waktu itu. Jadi interaksi manusia dan komputer ini mengapa kita harus mempelajarinya? Karena ini berkaitan bagaimana kalau Anda nanti menjadi seorang software engineer, Anda harus memperhatikan aspek bagaimanakah supaya software itu laku ya. Software itu laku, bermanfaat bagi user. Nah, kita harus tahu pola interaksi. Dan ternyata di dalam komputer itu interaksi antara periferalnya merupakan interaksi mesin to mesin ya, mesin dengan mesin. Sedangkan kita terbiasa dengan bahasa alami ya. Nah, komputer itu harus memiliki effort yang sangat sangat kompleks untuk memahami bahasa alami kita ya. Sebagai contoh saja, kalau teman-teman ingin mentranslate atau menggunakan mesin pencarian Google dengan speech ya, dengan input berupa speech kita, itu pasti Google ada kesalahan-kesalahan juga ya, nggak persis sama. Misalkan teman-teman mencari mata kuliah interaksi komputer, nah itu nanti pasti ada beberapa huruf atau beberapa kata yang tidak sama sehingga meleset. Jadi antara bahasa alami kita dengan bahasa mesin to mesin itu membutuhkan suatu media interaksi supaya bahasa yang dari bahasa alami kita bisa dipahami secara mutlak oleh komputer ya, tidak ada bias kesalahan. Memang mungkin beberapa komputer ada yang sangat detail dalam memahami bahasa alami kita sehingga bisa menerjemahkan perintah apa yang dimaksud ya. Tapi itu biasanya komputer yang sangat mahal dan tidak diproduksi secara masif karena itu hanya untuk menyelesaikan kasus tertentu atau spesifik ya, atau custom untuk mungkin sebagai pembantu atau asisten intelijen tertentu. Misalkan ini saya contohkan, mungkin teman-teman pernah mendengar berita atau melihat ya di berita ada seorang ilmuwan fisikawan namanya Stephen Hawking, itu yang duduk di kursi robot ya, dia tidak bisa berbicara karena mohon maaf dia lumpuh, tapi dia memiliki daya pikir yang sangat cerdas dan dia menjadi seorang fisikawan yang sangat disegani dan menjadi rujukan para peneliti. Nah, Stephen Hawking ini tidak bisa berbicara karena kecacatannya, sehingga dia dibantu dengan komputer yang didesain oleh IBM, kalau tidak salah Intel atau IBM itu. Nah, si Intel atau IBM itu di dalam komputernya dia menyematkan intelligent assistant sehingga bisa mengerti apa yang menjadi pikiran dari Stephen Hawking, apa yang menjadi lompatan motorik ya. Misalnya Stephen Hawking memikirkan ingin menulis atau berkata ini, maka si komputer itu sudah bisa menerjemahkan. Nah, itu memang bisa, tetapi yang seperti ini biasanya tidak diproduksi secara massal karena membutuhkan resource yang besar dan juga sangat mahal ya, sangat spesifik. Nah, jadi supaya interaksi manusia dan komputer itu bisa berjalan dengan baik,
biasanya diberikan semacam interface. Nah, interface itu antar muka yang menghubungkan antara kita dengan komputer supaya bisa lebih mudah berinteraksi. Nah, antar muka seperti apa yang murah dan efisien dan juga optimal ya supaya kita bisa memberikan perintah. Nah, antar mukanya berupa kalau yang sering kita lihat yaitu keyboard ya. Keyboard sudah ada standarnya, jadi nanti kita mengetikkan perintah untuk menyesuaikan dengan bahasa yang bisa dipahami komputer. Lalu komputer itu akan memproses perintah yang kita ketikkan ya. Jadi dengan mengetikkan itu akan lebih memperkecil kesalahan ya daripada kalau kita mengucapkan secara langsung. Mengucapkan secara langsung seperti kasusnya tadi di mesin mencari Google, kalau kita mengucapkan maka Google tidak pasti akan secara eksak mencarikan entry words yang kita ucapkan ya. Ini sebagai wawasan saja ya. Nah, kemudian ini teman-teman sudah tahu ya tadi ya, saya sudah memposting nomor WA saya di e-learning, silakan nanti dimasukkan ke dalam grup ya. Nah, kemudian kalau misalkan suatu saat saya mengadakan kuliah dengan Google Meet, saya minta teman-teman nanti untuk join Google Meet-nya menggunakan email yang dari kampus ya, yang domainnya UPNYK-ACID. Supaya apa? Supaya ketika Google Meet berlangsung, nanti saya tidak perlu melakukan approve atau izinkan masuk. Biasanya yang menggunakan email Gmail itu ketika bergabung di Google Meet, maka ketika perkuliahan berlangsung saya harus melakukan approve. Nah, saya khawatirnya nanti kalau sedang share screen, saya tidak bisa sambil mengapprove karena share screen umumnya memenuhi layar ya, jadi tidak terlihat. Dan ini sekarang saya memprioritaskan menggunakan Zoom ya. Ya, kebetulan saya baru saja membeli Zoom Premium, mudah-mudahan tidak ada kendala sampai akhir perkuliahan nanti sehingga kita tidak perlu menggunakan Google Meet. Nah, aturan perkuliahan kita ini keterlambatan saya maksimalkan 1 jam karena kita menggunakan presensi dari e-learning ya. Jadi ini dulu dibuat oleh Pak Sofan ketika perkuliahan sebelum terjadi pandemi, sehingga batas waktu untuk diizinkan masuk kelas itu 15 menit. Tapi karena kita sedang dalam kuliah daring, saya memberikan kelonggaran teman-teman untuk presensi dari jam awal kuliah sampai 1 jam ke depannya. Jadi selama 1 jam dari jam masuk kuliah ini silakan teman-teman presensi. Kemudian berpakaian rapi dan sopan ya. Jadi ketika dosen menerangkan, saya minta teman-teman sadar untuk menonaktifkan speaker sehingga kalau misalkan sedang ada suara-suara ya di luar atau di samping Anda itu tidak akan mengganggu teman-teman yang mendengarkan perkuliahan. Kemudian sama-sama ini ya, saling menjaga ketertiban ya. Nah, evaluasi perkuliahan kita untuk persentase penilaian ini untuk ujian tengah semester bobotnya 30%. Kemudian ujian akhir semester itu 30%, tugas kelompok itu 20%, dan presentasi 20%. Ini defaultnya, tetapi nanti dalam dalam perkuliahannya saya bisa memberikan kebijakan terkait bonus atau tidak ada bonus ya. Jadi kalau misalkan presentasi dan tugas kelompok itu sudah menjadi satu, ini bisa saya satukan menjadi 40%. Nah, maka di sini yang namanya tugas itu bobotnya tinggi ya, bobotnya tinggi. Jangan sampai teman-teman hanya mengandalkan UTS dan UAS ya, karena sudah dari pengalaman sebelumnya yang hanya mengandalkan UTS dan UAS ini meskipun maksimal nilainya, tapi kalau tugas yang diberikan pada waktu kuliah itu banyak, maka dia akan kehilangan nilai bobot tugas dan maksimal dia hanya mendapatkan nilai C. Itu pernah dan ya sering saya jumpai ya selama saya mengajar, ada mahasiswa-mahasiswa yang hanya mengandalkan UTS dan UAS dan tugas yang saya berikan itu ada 4 kali penugasan tidak dia kerjakan. Padahal 4 kali penugasan itu bobotnya besar ya. Jadi dia kehilangan nilai 40% sehingga hanya mendapatkan nilai C ya. Nah, ini saya minta teman-teman jangan sampai kosong tugasnya, sebisa mungkin kerjakan sesuai kemampuan Anda. Kalau misalkan teman-teman merasa kesulitan ya dalam mata kuliah apapun, itu jangan sampai teman-teman meninggalkan tugas. Gunakan analogi Anda. Mungkin Anda tidak terlalu paham, tapi Anda bisa memakai analogi untuk memberikan jawaban yang paling tidak itu nyambung ya, nyambung sesuai dengan konteks dari soal yang diberikan, itu pasti akan dinilai oleh dosen. Tidak mungkin dosen memberikan nilai 0 ya.
ya. Dan untuk masalah mungkin kebijakan tertentu itu dosen nggak perlu diminta ya. Misalkan Anda rajin, Anda sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi kok tetap sepertinya nilai yang kurang, itu dosen mungkin punya pertimbangan lain. Bagaimana, wah ini Anda rajin, Anda sungguh-sungguh, tapi Anda layak mendapatkan, ya Anda layak lulus dari mata kuliah ini. Itu tidak usah Anda minta, pasti dosen punya kebijaksanaan seperti itu. Ya, jadi nanti dalam masalah saya menilai itu adalah hak prerogatif saya. Jadi tanpa Anda minta, saya sudah bisa berinisiatif yang saya berusaha sebaik mungkin dalam berusaha sebijaksana mungkin dalam memberikan nilai. Kalau misalkan memang soal yang saya berikan itu sulit, maka saya tidak akan terlalu saklek yang memperlakukan persentase. Itu bisa saya gunakan kebijakan tersendiri. Tapi teman-teman tidak perlu meminta saya, Pak, saya mohon keringanan. Nah, itu saya nggak ingin ada yang seperti itu ya. Karena kalau sampai ada yang seperti itu, berarti saya sama saja dengan praktek jual beli nilai ya. Jadi silakan, saya hanya meminta teman-teman berusahalah untuk disiplin dalam mengerjakan tugas, kerjakan tugas semampu Anda. Saya akan menghargai apapun jawaban Anda. Kalau Anda tidak memberikan jawaban kosong, Anda masih memberikan jawaban yang masuk akal, menyelesaikan masalah, menyelesaikan soal, itu saya akan hargai. Tidak akan saya berikan nilai kosong dan akan saya pertimbangkan. Pasti ya, hampir pasti selama saya mengajar yang seperti itu saya luluskan ya. Karena dalam prakteknya saya tidak pernah memberikan nilai untuk tugas itu di bawah 75 ya. Jadi nilainya besar sekali. Nah, untuk kasus teman-teman Anda yang dulu atau mungkin setingkat kakak angkatan Anda yang dia hanya mengandalkan UTS dan UAS, kemudian dia tidak mengerjakan tugas, itu ketika tugasnya saya berikan nilai 60, itu dia bisa menjadi A. Jadi sayang sekali dia tidak mengerjakan tugas. Dia 4 tugas dia kerjakan, kalau dapat nilai 60 saja, itu dia sudah dapat nilai A. Tapi dia nggak mengerjakan 4 tugas. Dan saya dalam prakteknya tidak pernah memberikan tugas di bawah 75. Ya. Biasanya saya berikan nilai yang layak ya, karena tugas itu menolong. Nah, itu sayang sekali, jangan sampai Anda mengikuti yang cara-cara seperti itu. Nah, tujuan perkuliahan kita ini ya, setidaknya ini adalah capaian pembelajaran dari interaksi manusia dan komputer ini mampu menjelaskan perlunya mengapa mempelajari interaksi manusia dan komputer, kemudian mampu menjelaskan dan menerapkan bagaimana metode dalam merancang dan mengevaluasi desain antarmuka pengguna. Sebenarnya untuk desain antarmuka pengguna itu ada mata kuliahnya yang khusus ya, yang merupakan bagian dari interaksi manusia dan komputer. Itu nama mata kuliahnya adalah UI UX ya. Tetapi nanti dalam pertemuan mungkin menjelang pertemuan terakhir kita tetap akan menyinggung UI UX ya. Dan sebenarnya UI UX itu merupakan bagian dari konsep interaksi manusia dan komputer. Jadi interaksi manusia dan komputer itu ada juga pokok bahasan yang di luar UI UX, yaitu pokok bahasan ergonomik. Jadi bagaimanakah interaksi manusia dan komputer itu bisa memberikan dampak yang aman bagi kesehatan manusia, aman bagi lingkungan, nah, itu dari sisi ergonomik ya, dan memberikan kenyamanan. Kemudian diharapkan setelah mempelajari mata kuliah IMK ini, mahasiswa mampu mendefinisikan karakteristik pengguna. Nah, ini penting. Kita membuat UI kalau kita tidak tahu karakter pengguna, ya, pengguna mungkin buta huruf, nah itu akan sangat useless kalau kita membuat antarmukanya yang penuh dengan tulisan, atau seperti program di dalam Windows atau Batch, yaitu banyak menggunakan tulisan atau kode-kode, itu maka akan menyulitkan pengguna. Kalau pengguna kita misalkan buta huruf ya, jadi kita harus memahami karakteristik pengguna, kepada siapa kita akan mendesain antarmuka itu, supaya si pengguna langsung paham dan bisa menggunakan produk kita ya. Kemudian mampu memahami karakteristik setiap perangkat interaksi sehingga dapat menerapkannya dalam UI. Nah, ini mungkin belajar dari pengalaman dari aplikasi-aplikasi sebelumnya, kemudian bisa mengupdate ya, mengembangkan untuk diterapkan dalam desain UI. Misalkan teman-teman sudah punya model dari desain yang ada, desain model ini baik, maka tinggal gunakan saja model yang baik itu, kemudian kita modifikasi supaya lebih memiliki nilai guna yang baik ya. Nah, ini materi perkuliahan kita di IMK ya. Kita akan belajar meliputi pengantar, kemudian faktor manusia, kemudian ragam dialog,
kemudian perancangan tampilan atau user interface, lalu komponen antarmuka grafis. Ya, di dalam user interface itu ada komponen antarmuka grafis, kemudian user interface berbasis menu, kemudian window-window di dalam menu, bagaimana tata letak window ya. Kemudian desain yang berorientasi pada pengguna, lalu penanganan error di dalam desain, kemudian UI dan UX. Nah, UI itu user interface dan UX itu adalah user experience. Nah, user experience itu adalah impact atau dampak dari user interface ketika pengguna itu dia menggunakan user interface itu dari kesan kesan baik, kesan indahnya suatu aplikasi itu akan sangat berpengaruh ya. Jadi UI UX itu lebih concern ke tampilan, sehingga dari sisi kalau kita bicara dari otak otak kita sebagai manusia itu dari otak kanan itu UI UX itu akan maju, merangsang ya. Oh, kalau UI UX-nya itu baik, menimbulkan kemudahan dalam mengakses, maka dia akan memiliki user experience yang jelas dan dia bisa mengerti maksud dari aplikasi itu ini. Jadi user experience itu lebih ke kognitif yang ditimbulkan dari penggunaan UI-nya. Jadi knowledge yang ditimbulkan setelah menggunakan UI itu adalah user experience, sehingga si pengguna itu tahu setelah dia menerima output dari UI ini, maka langkah selanjutnya atau workflow selanjutnya dia harus ngapain dengan aplikasi itu. Maka disinilah UI itu harus efisien, kemudian tidak mengganggu secara estetika pandangan, kemudian mudah digunakan, dan yang tentunya adalah tidak memboroskan waktu ya. Misalkan hanya untuk menekan enter saja membutuhkan waktu 1 menit, nah itu harus dihindari dari segi itu akan memberikan user experience yang tidak baik ya. Jadi tadinya sudah niat ini tinggal enter nih nanti bisa muncul, kemudian ternyata kok prosesnya lama dalam mengeluarkan output, maka user tidak akan mau melanjutkan ini, ngapain aplikasinya, ini pasti aplikasinya dari itu dari sisi user experience-nya jelek ya kalau seperti itu. Jadi di UX ini harus UI menyebabkan UX yang baik ya. Kemudian setelah produk itu bisa memenuhi kriteria bagaimana desain UI dan menimbulkan user experience yang baik, itu perlu diuji. Apalagi kalau terkait dengan peningkatan nilai guna dari suatu software, maka harus ada pengujian UI dan UX atau evaluasi dari UI dan UX. Kemudian piranti interaksi ini dari sisi hardware-nya, bagaimanakah hardware itu menentukan bagaimanakah UI dan UX-nya ya. Tentunya kalau piranti interaksi untuk menyelesaikan masalah bisnis dengan piranti interaksi untuk menyelesaikan masalah 3D modeling, itu pasti UI UX-nya berbeda ya. Kalau yang bisnis itu ada semacam icon keranjang, kemudian icon gambar peti dikemas dan sebagainya, seperti kalau teman-teman Shopee. Nah, kalau software-software yang berkaitan dengan 3D modeling pasti tidak ada icon-icon yang seperti itu ya, pasti berbeda, pasti menyesuaikan dengan konteksnya, konteks aplikasi itu menyelesaikan masalah apa. Nah, kemudian dari sisi ergonomik tadi ya, kenyamanan, bagaimanakah desain UI itu menimbulkan UX dan efeknya tidak membahayakan kesehatan, tidak membahayakan lingkungan, dan menimbulkan kenyamanan, atau dalam artian kita berinteraksi dengan komputer itu tidak terasa lelah ya, tidak terasa kalau sebenarnya kita melakukan teks atau tugas yang sulit, tapi dengan UI UX yang mudah kita merasa interaksi dengan komputer ini praktis, kita mudah menggunakan aplikasi itu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang tingkat kedewasaan IMK ya. Di sini adalah isu-isu terdepan dari IMK, kemudian IMK creativity. Nah, referensi yang saya gunakan ini ya. Ini hanya untuk informasi saja, karena nanti kita lebih ke pengupasan berdasarkan dari slide-slide yang sudah kami buat ya. Kemudian metode pembelajarannya ini kita menggunakan Spada, UPN, YKHCI, ya ini S-nya harusnya kecil. Kemudian Zoom atau Google Meet sebagai media pertemuan online kita. Oke, sebelum kita mulai ke definisi IMK, apakah ada pertanyaan teman-teman?
Jelas, Kak. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi interaksi manusia dan komputer ini seperti ini ya. Human computer interaction untuk membantu dari komputer human interaction. Komputer human interaction ini menyelesaikan masalah dari human machine interaction, dan human machine interaction ini menyelesaikan masalah dari man machine interaction. Ya, ini saling berkaitan ya. Nah, jadi di dalam man machine interaction ini ada machine to machine interaction. Bagaimanakah machine to machine interaction ini bisa diinterpretasikan dengan mudah oleh penggunanya, sehingga menimbulkan pola man machine interaction. Jadi ini saling berkaitan ya, ini kurang lebih sama tapi ada perbedaan tahap. Tapi ini merupakan isinya dari interaksi manusia dan komputer itu ini. Nah, secara definisi ya, interaksi manusia dan komputer itu adalah hubungan atau komunikasi antara dua atau lebih objek yang saling mempengaruhi satu sama lain. Tentunya adalah ini interaksi dari etimologi, dari harfiahnya. Interaksi itu ini hubungan komunikasi antara dua atau lebih objek yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dan kemudian kalau interaksi manusia dan komputer itu merupakan komunikasi dua arah antara user dengan sistem komputer yang saling tersupport ya untuk mencapai tujuan tertentu. Mengapa disebut dua arah? Karena apa? User itu memberikan inputan, kemudian komputer memproses lalu memberikan feedback ya dari inputan yang dimasukkan oleh user. Oleh karena itu user interface itu harus berupa antarmuka yang mudah diakses ya. Jangan sampai antarmuka itu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh user ya. Seperti tadi misalkan seperti kalau kita tadi memasukkan entry pencarian pada Google itu, kalau kita menggunakan speech processing itu pasti ada biasnya ya, ada yang meleset ya, tidak sama. Nah itu kesan pertamanya canggih, tetapi pasti akan menimbulkan banyak potensi salahnya besar, karena memang untuk memahami bahasa alami itu membutuhkan effort yang tidak sedikit ya. Jadi komputer harus punya banyak kumpulan library kata-kata yang bisa diinterpretasikan ke dalam bahasa mesin, kata-kata dari bahasa alami si user yang bisa dipetakan ke dalam bahasa mesin. Nah, tentunya itu akan sangat memboroskan waktu dan energi dan sumber daya, sehingga lebih baik kita menggunakan graphic user interface atau keyboard ya. Dengan keyboard kita tinggal mengetikkan huruf saja. Nah, dengan mengetikkan huruf maka komputer akan lebih eksak, oh maksudnya ini. Dia lebih jelas membaca tulisan daripada mendengarkan bahasa alami lalu memproses ke dalam bahasa mesin. Jadi dengan keyboard dan dengan icon-icon grafis itulah lebih efektif dalam memahami apa yang dimaksud oleh user. Nah, pengertian IMK, interaksi manusia dan komputer itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer sehingga mudah digunakan. Nah, ya sebenarnya ya nanti dengan kata lain, interaksi manusia dan komputer itu sendiri adalah proses dialog dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer yang keduanya saling memberikan masukan dan feedback melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Interaksi manusia dan komputer meliputi sisi ergonomik dan faktor manusia. Jadi yang sangat penting untuk diperhatikan biasanya dalam membuat bagaimanakah interaksi manusia dan komputer itu bisa tercipta, itu harus memperhatikan dari sisi ergonomik dan faktor manusianya ya. Tadi sudah kita singgung ya. Kalau teman-teman mengakses suatu program itu terlalu menyilaukan dan menimbulkan radiasi sinar yang tidak baik, pasti akan menjadi program itu menjadi useless ya, ditinggalkan. Oh ternyata tidak praktis, pakai ini malah menyakitkan dan sebagainya. Itu berarti dari sisi ergonomik dan faktor manusianya dia kurang baik. Nah, tujuan IMK ini yang pertama yaitu bermanfaat ya. Sistem yang dihasilkan itu memiliki manfaat dan mudah dioperasikan. Kemudian memiliki fungsionalitas yang sesuai dengan perencanaan dan aman digunakan ya. Jadi jangan sampai nanti ketika Anda sudah mendesain atau kita sudah mendesain suatu icon-icon yang menyelesaikan tas-tas tertentu, masih ada icon yang ternyata diisikan dengan program yang salah ya, sehingga membahayakan atau menimbulkan crash dari suatu sistem.
misalkan kita hanya mengetikkan enter, oh ternyata kok menyebabkan hang dan kita belum sempat menyimpan pekerjaan kita, kemudian pekerjaan kita hilang. Nah, itu berarti tidak aman ya. Nah, maka bagaimanakah perancangan itu harus bisa aman ya. Kalau misalkan enter dan save ya sudah, tugasnya adalah enter dan save, jangan sampai masih redundan dengan ada tes-tes atau fungsi yang lain yang menyebabkan semacam crash atau hang ya. Seperti itu. Kemudian efektif dan efisien harus tidak memakan banyak waktu sehingga pengguna menjadi lebih familiar dengan sistemnya. Jadi UI harus memberikan UX yang baik. Ketika mudah menggunakan, maka harus menghasilkan user experience yang ini programnya cepat dalam proses dalam memberikan output. Ini programnya tepat dalam memberikan output dan ringan. Nah, itu berarti itu adalah efektif dan efisien. Jadi ruang lingkup interaksi manusia dan komputer itu ada manusia, komputer, dan bagaimanakah interaksinya. Kalau manusia itu pengguna dan sekaligus yang membuat komputer, sedangkan komputer itu adalah produk yang bisa menyelesaikan apa yang menjadi input dari user, dari manusianya, dan komputer itu berupa mesin elektronik. Kemudian interaksi, bagaimanakah pola interaksi sehingga apa yang diinginkan oleh manusia dapat maksimal diselesaikan oleh komputer. Jadi kita harus punya media atau antarmuka yang bisa memberikan masukan yang tepat ya. Nah, ini komputer ya. Komputer itu seperti ini kurang lebih secara garis besarnya. Input device seperti keyboard, mic, dan sebagainya itu akan diproses oleh memori. Masuk dalam memori, lalu dari memori akan dibagi berapa prosesnya di central processing unit ya. Ada control, kemudian arithmetical logical unit itu untuk memproses matematika. Kemudian dia akan menggunakan secondary storage ya. Kalau beban dari masukan itu sangat besar, maka dia akan menggunakan buffer. Kemudian buffer ini akan diproses sesuai dengan instruksi yang dibagi-bagi di dalam memori. Kemudian ini akan diproses ya sesuai dengan banyaknya core di dalam CPU. Lalu setelah proses itu selesai akan disampaikan pada output device. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini ya interaksi antara manusia dan komputer. User memasukkan input, komputer memberikan feedback. Nah, input diterima oleh user interface tadi dibaca oleh memori dan seterusnya diproses, kemudian komputer memberikan feedback ya berupa output sehingga user paham, setelah kita berikan input seperti ini, komputer memberikan keluaran seperti ini. Nah, lalu kita harus ngapain lagi supaya sampai tercapai keluaran atau output yang sesuai dengan goal atau tujuan dari user. Nah, prinsip kerja sistem komputer ya, user memberikan perintah, tadi sudah kita singgung. Manusia dan komputer berinteraksi lewat masukan dan keluaran melalui antarmuka ya. Jadi penting sekali antarmuka itu. Kalau dulu sebelum komputer itu memiliki GPU, maaf ya, saya agak serak tadi habis makan gorengan. Jadi sebelum ada grafik processor unit atau VGA yang baik, dulu komputer itu sangat minim dalam grafis ya, sehingga interaksinya itu menggunakan ya seperti kalau teman-teman menggunakan CMD itu ya, command prompt ya, seperti itu, layar hitam itu. Jadi sistem itu harus memberikan pertanyaan supaya kita bisa memasukkan dengan keyboard ya. Misalkan masukkan pilihan Anda. Satu misalkan paket freedom, 2 misalkan paket unlimited dan sebagainya. Maka kita harus memasukkan nomor sesuai dengan yang ditanyakan oleh sistem. Sehingga sistem di sini akan sibuk membuat suatu pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau kita menggunakan GUI itu akan lebih mudah, kita bisa melihat langsung. Misalkan gambar keranjang, gambar keranjang ini disimpan dulu di keranjang. Gambar misalkan gambar stip itu adalah delete dan sebagainya. Kita akan lebih mudah. Nah, fokus IMK itu untuk melakukan perancangan dan evaluasi antarmuka pemakai. Ya, jadi perancangan dan evaluasi antarmuka itu juga menyinggung sisi user experience-nya ya. Antarmuka yang baik juga harus menghasilkan user experience yang baik. User interface merupakan bagian dari sistem komputer yang memungkinkan manusia berhubungan dengan komputer. Manusia atau user terkadang tidak sadar telah berinteraksi atau berdialog dengan sebuah benda, yaitu dalam bentuk menekan tombol berupa tombol angka dan huruf
yang ada pada keyboard atau melakukan sentuhan kecil pada mouse ya. Jadi mouse keyboard itu ada ya semacam instruksi yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa 101010 oleh bahasa mesin dan akan diartikan dia mengetikkan huruf K atau huruf I dan sebagainya. Kemudian begitu juga dengan mouse yaitu koordinat ya. Ada piranti pembaca koordinat yang koordinat itu diterjemahkan ke dalam bahasa mnemonic atau bahasa mesin ya. Sehingga komputer tahu ini kursornya bergeser ke kiri, berapa derajat, ke kanan atau ke bawah dan sebagainya. Nah, pada umumnya ya ini ya, model atau jenis interaksi, dialog atau pola interaksi antara manusia dan komputer. Itu antara lain ya, tadi yang sudah kita singgung ini command line interface ya, ini harus user yang cukup familiar dengan komputer ya. User yang familiar dengan komputer, kemudian menu ini untuk user yang umum ya, supaya mudah digunakan. Biasanya diberikan tampilan menu, ya, jadi bentuk interface-nya berupa menu. Kemudian natural language, bahasa alami, seperti kalau teman-teman menggunakan Google Search pada speech ya, kita mengucapkan, lalu Google akan menerjemahkan ucapan kita dan mencarikan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Kemudian SQL ya, bahasa query, bahasa database, lalu form field dan spreadsheet. Ini kalau teman-teman sudah terbiasa dengan tabel-tabel atau olah data menggunakan tabel, dan ini juga Windows icon menu pointer ya, menu graphical user interface yang interaktif menggunakan mungkin perangkat-perangkat khusus, misalkan augmented reality dan sebagainya, sehingga kita bisa lebih praktis dalam menggunakan graphical user interface. Nah, biasanya suatu interface yang baik itu memenuhi kriteria paling tidak seperti ini. Tampilan itu bagus dan menarik. Dari tampilan yang bagus dan menarik ini akan menyebabkan orang itu suka atau tergugah ingin mencoba aplikasi itu. Kemudian ketika aplikasi itu mudah dioperasikan, nah dari sini timbul suatu masalah. Setelah mudah dioperasikan, apakah output yang dihasilkan tepat waktu, tidak terlalu lama? Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian setelah mudah dioperasikan juga mudah dipelajari ya. Jangan sampai mudah dioperasikan tetapi ambiguitas ya, jadi membingungkan pelajari. Nah, itu jangan sampai, sehingga perpaduan warna, komposisi tata letak itu harus diperhatikan. Kemudian user harus selalu merasa senang setiap memakai software tersebut ya. Jangan sampai software itu menimbulkan sakit mata atau misalkan ya pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan ya. Kemudian user friendly ya, ramah ya. Jadi misalkan user friendly itu kalau kita mau mendelete suatu kerjaan, kita harus ada notifikasi apakah Anda yakin akan mendelete. Nah, di situ kita nggak langsung mendelete itu delete ya. Jadi kalau kita misalkan ngantuk salah mencet, itu ada notifikasi apakah sungguh Anda akan mendelete kerjaan Anda. Nah, itu kita bisa cancel ya, nggak langsung begitu delete. Nah, itu dari aspek user friendly seperti itu. Nah, suatu antarmuka interface yang dibuat seharusnya tidak hanya dapat dilihat, disentuh, dan didengar, tetapi juga mencakup konsep sesuai kebutuhan user untuk mengetahui sistem komputer dan harus dibuat terintegrasi ke seluruh sistem. Ya, ini kalau dari sisi yang tulisan merah ini biasanya dari sisi developer ya. Harus terintegrasi ke seluruh sistem. Ini dari sisi developer dia sudah tahu, tapi untuk membuat si user yang akan menggunakan produk itu tahu dari sisi yang konteks yang berwarna merah ini, maka harus ada pelatihan. Nah, di pelatihan itu supaya apa? Supaya interaksi manusia dan komputer itu bisa semakin optimal ya. Nah, prinsip utama dalam mendesain antarmuka yang baik itu ada 16 ya. Jadi sebenarnya sudah kita singgung pada waktu di awal-awal ya. Yang pertama, kemudian user compatibility, product compatibility, task compatibility, workflow compatibility. Artinya dari sisi kecocokan, user interface itu cocok dengan usernya. Kalau usernya itu lebih senang dengan gambar-gambar visual yang sering dilihat di dalam sehari-hari, maka kita harus banyak-banyak menggunakan interface berupa icon-icon yang mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari secara umumnya ya. Misalkan icon strip tadi untuk delete, kemudian icon pensil itu kalau kita membuat garis, misalkan icon gambar tabel kalau kita mendesain tabel dan sebagainya. Yang mudah kita pahami dari sisi melihat saja sudah paham.
Kemudian dari product compatibility, nah, cocok sesuai dengan produknya. Jadi desain antarmuka itu kalau misalkan produknya itu ya produk beta, maka tidak akan selengkap ini ya, tidak akan selengkap kalau produk final version dan sebagainya. Biasanya kalau produk beta itu kan didesain supaya user itu sudah bisa mencoba, kemudian mengenal apa sih fungsi-fungsi di dalam software itu, sehingga nanti tergugah untuk membeli produk final versionnya. Itu memang biasanya didesain untuk tidak selengkap final version, tapi sudah mewakili ya. Kira-kira nanti kalau mencoba aplikasi ini ya pengalaman menggunakan aplikasi ini seperti ini. Nah itu harus dari sisi product compatibility ini harus diperhatikan ya, apakah ini beta version atau alpha version atau apa namanya final version. Kemudian task compatibility, cocok dengan tasknya ya. Jadi kalau kita mengetikkan enter atau mengetikkan delete itu harus cocok dengan tasknya. Nah, delete jangan sampai nanti di dalamnya terisi operasi update. Nah itu malah fatal sekali. Itu menjadikan user experience-nya itu tidak baik. Kemudian workflow compatibility itu mirip dengan test compatibility ya. Kalau test compatibility-nya baik, maka akan memberikan pengetahuan bagi user, oh setelah bisa ini maka kita bisa melakukan apa ya selanjutnya. Karena konsisten task-nya ya, setiap tombol-tombolnya itu sesuai atau konsisten, maka kita akan sebagai user itu akan lebih cepat paham workflow selanjutnya untuk menggunakan aplikasi ini bagaimana, sehingga kita memperoleh goal atau tujuan akhir yang sesuai keinginan. Kemudian direct manipulation. Nah, bagaimanakah user interface itu yang bisa langsung tidak bertele-tele ya dalam melakukan edit dan sebagainya. Misalkan Anda menggunakan software painting atau gambar ya langsung gambar di situ, nggak bertele-tele harus mengetikkan misalkan pakai kode-kode tertentu dulu baru muncul nanti misalkan garis dan sebagainya, kemudian Anda baru garis, itu tidak efisien. Tapi langsung direct manipulation. Nah, direct manipulation ini mirip dengan mirip dengan aspek simplicity ya, kesederhanaan. Jadi tampilannya sederhana. Kalau tampilannya sederhana maka kita memiliki bagi penggunanya itu dia akan memiliki kesan yang ini mudah diingat, gampang dipelajari ya. Kemudian familiarity itu juga dimunculkan dari aspek simplicity ya, karena sederhana mudah dipelajari maka dia akan familiar, si pengguna akan terus-menerus menggunakan software itu dan dia menjadi sangat familiar. Kemudian konsistensi. Nah, konsistensi ini misalkan dalam pembuatan icon-icon itu konsisten ya. Kalau misalkan gambar keranjang ya untuk belanja, jangan sampai gambar keranjang itu untuk menggunakan software semacam SAP ya, SAP untuk supply chain management. Ini kan ada IF apa SI ya teman-teman ya? IF. IF Pak. Oh IF ya. Nah IF juga sama, nanti kadang-kadang juga ditempatkan dalam bidang supply chain management. Nah itu jangan sampai icon untuk icon bergambar keranjang ini biasanya untuk membeli, nah itu Anda berikan fungsi untuk mengirim barang, nah itu mah keliru, itu tidak konsisten. Maka dari aspek konsistensi ini harus benar-benar diperhatikan ya, supaya masing-masing icon-icon atau tombol itu punya perbedaan, jadi jelas, mudah diingat ya, jangan sampai ada yang redundant seperti tadi. Kemudian dari aspek kontrol itu setiap icon-icon tombol itu memiliki kemampuan untuk mengendalikan. Jangan sampai kita memberikan interface tombol tapi nggak ada gunanya, nggak ada kemampuan kontrolnya. Nah itu kan sia-sia ya. Nanti ini pasti produk bermasalah ini kok lupa ada satu tombol yang tidak ada gunanya dan sebagainya itu. Dan kemudian what you see is what you get. Nah itu berhubungan dengan direct manipulation tadi ya. Kita mau gambar ya langsung gambar, langsung dapat garis sesuai gambar yang kita gerak-gerakkan ya, sesuai dengan gerakan tangan atau mouse kita. Kemudian fleksibilitas itu juga direct manipulation tadi, direct manipulation dan familiarity ya, fleksibel, mudah kita gunakan dan fleksibel menyelesaikan masalah yang kita inginkan. Kalau gambar ya langsung gambar, kemudian sesuai dengan gambar yang kita inginkan ya. Kalau buat tanda tangan ya tidak putus-putus, tanda tangannya smooth seperti fleksibel. Kemudian ada responsiveness ya, tidak bertele-tele, tidak lama dalam merespon.
Ya, saya mohon maaf ya ada suara bayi. Jadi memang seperti ini. Tapi semoga teman-teman bisa tetap mudah belajar ya. Ini rekamannya nanti akan saya berikan. Semoga dari cloud-nya nanti bisa selesai untuk direkam. Nah, akan saya share di e-learning dan grup WA. Responsiveness ya, jadi dia memiliki respon yang baik sesuai dengan teks yang disampaikan, sesuai dengan teks yang diinginkan. Kemudian ease of learning and ease of use itu sudah kita singgung tadi ya, mudah dipelajari, mudah digunakan, mudah diingat. Lalu dari protection ada sisi proteksinya. Misalkan kita membuat suatu tugas dan tugas kita ingin kita lindungi, itu bisa kita password. Kita berikan interface yang memfasilitasi password atau watermarking atau apa gitu. Kemudian robustness ya, jadi robustness itu adalah handal. Suatu masukan-masukan dari interface itu tidak akan menyebabkan kerusakan pada fungsional interface yang lain. Jadi misalkan semua aplikasinya itu digunakan dalam waktu lama, dalam waktu yang atau dengan cara yang cepat, mungkin dalam situasi banyak tekanan itu tetap handal, tidak akan berubah ya. Misalkan, nah ini berhubungan dengan masalah penggunaan variabel. Misalkan teman-teman menghitung suatu jumlah dari suatu item A, kemudian teman-teman menghitung jumlah dari item B, maka jumlah item A tidak akan menyebabkan perubahan jumlah item B. Ya. Jadi kalau itu item A dan item B itu merupakan item yang terpisah, maka tidak terjadi saling mempengaruhi. Misalkan menambahkan item A, kemudian item B-nya ikut berubah. Berarti ini tidak robust. Berarti ada kesalahan variabel ya. Variabelnya ada yang mengalamatkan kedua item A dan item B. Ya, jadi robustness ini harus sangat diperhatikan. Jangan sampai fungsi-fungsi di dalam tombol-tombol itu atau tombol-tombol user interface itu memberikan masukan yang salah atau menyebabkan crash atau disfungsi pada fungsi-fungsi atau tes yang lain. Kemudian invisible technology. Jadi dengan dibuatnya user interface itu supaya apa? Teknologi di dalamnya yang sebenarnya interpretasi antara bahasa atau apa namanya? Interpretasi antara input dari user dengan bahasa mesin itu supaya tidak terlihat. Sehingga yang dilihat user itu hanyalah kesederhanaan dalam menggunakan aplikasi itu ya. Kita tinggal menggunakan drag and drop atau kita tinggal menggunakan tombol-tombol, kita tinggal menggunakan ya grafis user interface atau grafis yang icon grafis yang sudah disediakan. Jadi gunanya desain antarmuka yang baik itu supaya apa? Supaya mendukung invisible technology. Jadi kecanggihan-kecanggihan atau kerumitan-kerumitan di dalamnya itu tidak terlihat dan user itu tidak takut ya untuk menggunakan aplikasi itu ya. Jadi sebenarnya aplikasi itu kan dibuat dengan bahasa pemrograman yang rumit, tapi dengan adanya interface yang enak itu user tidak akan merasa takut menggunakan. Oh ini gampang. Tapi di dalam fungsi pada setiap icon dari user interface itu memiliki ya fungsi yang kompleks, tapi itu harus di-invisible-kan ya. Harus hiddenkan supaya tidak memberikan kesan rumit bagi pengguna. Nah, bidang-bidang studi yang mempengaruhi perkembangan IMK. Jadi IMK itu karena dia interaksi manusia dan komputer, maka mengikuti bidang-bidang yang akan diselesaikan dengan komputer itu seperti apa. Tentunya kita melihat saja dari software ya. Software misalkan untuk 3D modeling, kemudian software untuk misalkan Anda menggunakan Android Studio, kemudian untuk editing video, tentunya itu pasti ada icon-icon yang berbeda ya. Bagaimana cara mendesain icon, tata letaknya, kemudian fungsi-fungsi dari icon itu sendiri berbeda. Maka disinilah bidang-bidang dari atau masalah ya, kita sebut saja bidang itu sebenarnya masalah yang akan kita selesaikan itu akan menimbulkan pengaruh bagaimana IMK itu didesain untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan diselesaikan. Nah ini bidang-bidangnya banyak ya. Dari sisi sosial psikologi, pasti kita akan membuat suatu aplikasi yang ya interface-nya itu familiar dengan dalam bidang sosial psikologi. Kemudian technical writing, robotik. Nah, robotik mungkin karena robot itu harus cerdas, dia harus sedikit untuk tombol-tombolnya. Untuk user interface yang berupa tombol atau grafis itu harus sedikit, tapi harus lebih banyak humanoid ya, seperti manusia. Jadi di dalam kalau Anda berinteraksi dengan orang, itu pasti tidak ada tombol menu di dalam tubuhnya. Anda harus ngeklik
kamu ngomong dan sebagainya, itu enggak. Tapi dari suara kita, dari cara kita bersikap, orang akan melihat. Dari cara kita berbicara, orang kan menginterpretasikan suara dan sikap kita itu seperti apa, sehingga terjadi interaksi. Nah, seperti itu di dalam dunia robotik. Maka desain UI UX itu harus berupa paling tidak adalah natural language processing dan image processing ya. Karena robot dituntut untuk bisa langsung bertindak sesuai dengan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Ya, jadi pola interaksinya atau user interface-nya berupa bahasa alami ya kalau robot. Kemudian kognitif psikologi, lalu matematik. Nah, software MATLAB atau Maple untuk menyelesaikan persoalan matematika pasti desain user interface-nya tidak sama dengan software yang digunakan untuk menyelesaikan masalah multimedia. Jadi seperti itu ya. Jadi IMK itu terus berkembang menyesuaikan dengan bidang-bidang permasalahan dari setiap studi ya. Ada studi psikologi, studi robotik dan sebagainya, itu pasti akan berbeda pada bidang-bidang itu untuk interaksi manusia dan komputernya. Ya, kita sudah sampai pada penghujung dari materi 1 ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan atau bertanya, silakan. Ada kuliah lagi jam berapa nih teman-teman nanti? Kalau di saya jam 10, Pak. Jam 10. Mata kuliah apa ya? Di saya. Apa? Daerah saya. Iya. Oh, oke. Oke, sebelum kita akhiri untuk pertemuan perdana ini, apakah ada tambahan atau pertanyaan? Jika tidak ada, mungkin sampai di sini dulu ya. Silakan nanti saya minta teman-teman buat grup di WhatsApp ya. Silakan nomor saya dimasukkan ke dalam grup itu sehingga nanti kita bisa lebih mudah dalam berkoordinasi terkait dengan link Zoom dan sebagainya ya. Misalkan teman-teman ada kendala atau apa yang perlu didiskusikan di grup, itu bisa lebih mudah. Ya, begitu ya teman-teman ya. Baik, Pak. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta nanti teman-teman juga bisa menyimak kembali rekaman ini atau memperluas dari materi yang dibicarakan ya. Jadi sebenarnya materi kita tidak terbatas pada apa yang saya bicarakan atau apa yang ada di slide, tapi saya minta teman-teman bisa mengeksplor, mencari di internet, belajar dari sumber yang lain sehingga semakin banyak wawasannya ya. Dan kuliah atau materi di PPT itu hanya sebagai prototipe pengantar untuk memacu Anda bisa belajar secara mandiri. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jangan lupa teman-teman untuk presensi tepat waktu ya. Mungkin waktu presensinya sudah habis ya. Jadi saya ingatkan kembali untuk presensi saya berikan batas waktu 1 jam dari jadwal ya, setengah 8. Mungkin kalau untuk kuliah daring seperti ini ya, kita menggunakan Zoom ada toleransi. Jadi misalkan saya sudah memberikan link Zoom waktunya setengah 8, itu ada biasanya saya mulai ada toleransi sampai jam 8 ya. Jadi sambil menunggu teman-teman berkumpul ya. Tapi saya minta teman-teman tetap join dari jam setengah 8 ya, supaya teman-teman yang lain juga ikut join. Jadi kalau jam 8 saya datang, saya bergabung di Zoom-nya, nanti sudah banyak yang ikut ya, sehingga kita tidak menunggu teman-teman yang lain. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga teman-teman sehat semua dan sukses ya. Tetap semangat dengan mata kuliah apapun yang Anda ikuti. Semoga lulus tepat waktu nantinya ya. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Sama-sama. banyak, Pak. Ya, terima kasih sama-sama.